Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menunjukkan video kami tentang perancangan, perhitungan, dan RAB, langkah-langkah pemasangan tower dan perangkat jaringan, dan langkah-langkah mengkonfigurasi dan uji coba internet. Berikut video kami. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek perancangan pemasangan tower dan instalisasi konfigurasi jaringan internet point-to-point atau PPT dan wireless. Di sini ada gambar kerja proyek dan dua tower, dan ini tower sebagai transmitter atau pengirim, dan ini tower sebagai receiver sebagai penerima. Tower transmitter itu berada di gedung lokasi depan aula, sedangkan tower receiver ada di lapangan ujung perbatasan dengan lokasi PHR. Cara kerjanya yaitu dari server menghubungkan ke radio LHGND transmitter menggunakan wireless, kemudian dari radio LHGND memancarkan ke radio LHGND receiver. Radio LHGND receiver menghubungkan ke mikrotik menggunakan kabel STP outdoor yang dimasukkan ke port 1 dan di bridge dan port 2 dan port 3-nya di bridge menghubungkan ke access point melalui kabel STP atau kabel STP outdoor. Dan selanjutnya menentukan tempat tower. Dalam menentukan tempat pemasangan tower perlu diperhatikan supaya dalam pemasangan saling tidak terhalang bangunan atau benda sekitarnya. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan tower sebagai berikut: sumber listrik dan server tidak terlalu jauh, saling tidak terhalang bangunan atau benda yang ada di sekitarnya, rumah atau lingkungan sekitarnya tidak terganggu. Lokasi tempat tower, transmitter atau pengirim, dan ini lokasi tempat tower, receiver atau penerima. Langkah-langkah pengukuran titik koordinat. Melakukan server di lapangan untuk menentukan titik koordinat baik di sisi pengirim atau di sisi penerima dengan menggunakan Google Maps atau menggunakan aplikasi Polaris yang di-download dari Play Store. Gambar di atas adalah situasi dalam mengukur tempat tower dalam menggunakan Google Maps atau aplikasi Polaris. Caranya yaitu tekan lama tempat titik koordinat yang akan dituju, lalu salin link yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya, input data ke SPDesign. Masukkan titik koordinat yang didapatkan dari server lapangan sisi pengirim dan penerima melalui web IP design. Dan di sini yaitu 5 meter adalah tinggi dari tower, dan sedangkan 51 derajat Celcius adalah arah angin, dan 95,83 meter adalah jarak antara kedua tower, dan 1952 Mbps adalah tinggi dari sebuah tower. Dan AF60RR adalah nama radio yang dipakai. Selanjutnya, masukkan titik koordinat yang telah kita survei baik di sisi pengirim maupun di sisi penerima web yang di atas.
Data yang ditemukan dari survei lapangan. 1. Ketinggian tower penerima 6 meter. 2. Ketinggian tower pengirim 5 meter. 3. Arah pencarian radio sesuai dengan gambar. 4. Jenis perangkat atau radio yang digunakan LHG 5ND. 5. Bandwidth 20 Mbps. 6. Jarak antara tower pengirim dan penerima 95,83. Sewaktu-waktu ukuran ketinggian tower dapat berubah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Lanjut, setelah kita telah mendapatkan titik koordinatnya, lanjut pada gambar pembuatan tower. Langkah selanjutnya itu kita menghitung pijakan kakinya atau landing. Dengan lebar pijakan kakinya itu 20 cm dikali 3 sama dengan 75 cm. 75 cm dikali 3 dikali 6 pijakan atau 6 landing sama dengan 450 untuk satu stick. Lalu 450 cm dikali 3 stick sama dengan 14.000 cm untuk 3 stick. Totalnya semua 14 meter. Lalu untuk tiang vertikalnya itu 20 cm atau 2 meter dikali 3 batang. Hasilnya 6 meter dikali 3 stick. Totalnya 18 meter. Setelah itu, rumus mengukur kawat skor dan penyangga landing. Dengan AC 6 meter, CB 2 meter. Yang ditanya AB. AB pangkat kuadrat sama dengan CB pangkat kuadrat ditambah AC pangkat kuadrat. AB pangkat kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. AB pangkat kuadrat sama dengan 4 ditambah 36. AB pangkat kuadrat sama dengan 40. AB pangkat kuadrat sama dengan 40. Jadi hasilnya itu AB adalah 6,3. Jadi jumlahnya itu dikurangi. Jumlah dari 6,3 ditambah 4,4 meter ditambah 2,8 meter sama dengan 13,5 meter. Totalnya itu 13,5 meter dikali 3 sisi sama dengan 40,5 meter. Untuk penyangga landingnya itu AB pangkat 2 sama dengan CB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. AB pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 sama dengan 28,5 pangkat 2. AB pangkat kuadrat sama dengan 625 ditambah 812,25. AB pangkat kuadrat sama dengan 1437. Akar dari 1437 sama dengan 37,9 cm. Jadi hasil dari penyangga landing ini adalah 37,9 cm. Busi kaki pondasi 100 meter dikali 3 sama dengan 300. Ukuran kaki pondasinya 115 dikali 3 sama dengan 345 cm. Totalnya semua 645 cm.
Penyangga linding sama dengan linding kali sisi kali stick, sama dengan 37,9 cm dikali 7 space atau 7 lubang dikali 3 sisi dikali 3 stick. Hasilnya adalah 23,87 meter. Kawat skor 35 mm sama dengan 6,3 ditambah 4,4 ditambah 2,8 sama dengan 13,5. Sama dengan 13,5 dikali 3 sisi, hasilnya sama dengan 40,5. Plat siku sama dengan linding kali sisi kali stick dengan lebar 25 dikali 3 sisi dikali 3 stick. Hasilnya adalah 2,25 meter. Besi pander itu sama dengan 1,5 dikali 3 sisi sama dengan 4,5 meter. Baut 17 baut kali stick sama dengan 6,3. Jadi hasilnya adalah 18 biji. Menghitung RAB keseluruhan 2 tower perangkat jaringan. Rancangan anggaran biaya atau RAB instalasi jaringan point to point atau PTP. 1. Perangkat jaringan yang dibutuhkan 1. LHG 5ND jumlah 2 unit, harga satuan 950.000, total harga 1.019.000. 2. Mikrotik RB 7500 R2 jumlah 1 unit, harga satuan 850.000, total harga 850.000. Yang ketiga, kabel STP outdoor jumlah 30 meter, harga satuan 12.000, total harga 360.000. Keempat, access point WR 840N jumlah 2 unit, harga satuan 250.000, total harga 5.000. 5. Kabel UTP Dahua Cat 6E jumlah 30 meter, harga satuan 10.000, total harga 300.000. 6. Konektor RJ45 ori bahak jumlah 1 bungkus, harga satuan 220.000, total harga 220.000. Jadi untuk total harga perangkat jaringan 4.130.000. Untuk perangkat jaringan, untuk perangkat tower yang digunakan 1. Besi 12 mm jumlah 36 meter, harga per meter 10.000, jadi total harganya 360.000. Yang kedua, besi 8 mm jumlah 20 meter, harga per meter 7.000, total harga 140.000. Yang ketiga, besi 14 mm jumlah 14 meter, harga satuan 15.000, total harga 210.000. Yang keempat, baut 17 mm jumlah 14 meter, jumlah 2 kg, jumlah 18 biji, harga 10.000, total harga 180.000. Yang kelima, cat jumlah 2 kg, harga per kilo 75.000, total harga 150.000. Yang keenam, pipa 3,5-4 inci 1 meter jumlah 2 meter, harga per meter 385.000, total harga 170.000. Yang ketujuh, klim U 2,5 inci jumlah 4 biji, harga per biji 45.000, total harga 180.000. Yang ke-8, kawat skor jumlah 40. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi transmitter set, itu remote configuration. Dia nanti akan keluar sendiri, lalu dia akan masuk lagi, lalu tekan sistem identity, lalu kita klik identitas kita atau identitasnya. Di sini saya membuat transmitter. Oke, lalu klik bridge, kita tambah
langsung apply. Oke, klik port, klik tanda tambah, dan dia diganti menjadi 91. Apply. Oke, baru ditambah lagi untuk ditambah ke ether 1. Kita klik apply. Oke. Lalu klik bridge port. Lalu klik IP address, kita tambahkan IP-nya. Terus 92.168.22.5.253/24. Kita buat bridge 1. Apply. Oke. Lalu kita klik IP. DNS, kita klik tanda servernya 1.1.1. Ini IP Google 8.8.8. Lanjut centang allow remote-nya, apply OK. Klik IP routes, klik tambah, masukkan gateway-nya. Gateway-nya sudah kita sediakan dari server atau kita minta dulu kepada server, yaitu 192.168.22.254. Tidak menggunakan slash. Apply. Oke. Lanjut kita klik wireless. Kita klik wifi interface, kita aktifkan WLAN-nya, tercentang. Lalu security profile, kita klik tanda tambahnya, tanda plus-nya. Ini tetap profile 1. Modenya kita ganti menjadi dynamic guys. Lalu kita centang WPA dan WPA2 agar mengeluarkan passwordnya. Lalu kita buat passwordnya. Apply. Oke. Lalu kita klik TV interface-nya, kita WLAN-nya kita klik 2 kali. Agar tampilannya lebih lebar, kita bisa mengklik advance mode. Modenya bridge, bandnya 2 BGN. Frekuensinya saya memakai 2402. SSID-nya kita ganti menjadi transmitter agar identitasnya terlihat jelas. Lanjut atau SSID itu bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat nantinya. Channel width-nya kita buat ya 20/40 MHz-CE. Radio name-nya BTS to client. Wireless protokolnya ANI. Scan listnya 2402 sampai 2442. Security profile-nya profile 1. Frekuensi modenya super channel. Country-nya no country set. Installation-nya ini. Selesai, kita klik apply. Oke. Lanjut kita akan konfigurasi radio receiver. Di sini kita pertama kita login ke mikrotiknya dulu, ke Winbox-nya.
Setelah itu kita pergi ke menu sistem identity untuk menambahkan identitinya atau username-nya atau nama perangkatnya, yaitu receiver, apply lalu oke. Setelah itu kita pergi ke menu bridge, di tab bridge klik tambah lalu apply langsung oke. Lalu ke tab port klik tambah lalu interface-nya tetap ke WLAN 1, apply lalu oke. Lalu ditambah lagi, interface-nya kita ubah ke Ether 1, apply lalu oke. Lalu kita masuk ke IP address, klik tambah, lalu kita masukkan addressnya 192.168.254 252/24. Lalu interface-nya kita masukkan ke bridge 1, apply lalu oke. Lalu kita masuk ke IP DNS. Setelah itu kita isi servernya, server dari Google itu 1111, lalu di bawahnya 8.8.8.8. Setelah itu checklist allow remote request, apply lalu oke. Lalu kita pindah ke menu IP root, lalu klik tambah. Setelah itu kita isi gateway-nya 192.168.22.254. Apply lalu oke. Setelah itu kita masuk ke menu wireless, checklist WLAN-nya untuk mengaktifkan. Setelah itu pergi ke tab security profile, klik tambah. Lalu name-nya profile 1, modenya dynamic case, baru checklist di authentication types-nya, lalu masukkan passwordnya 1-8, di ini bawahnya juga 1-8. Apply lalu oke. Setelah itu kita pergi ke menu WLAN, double klik WLAN, lalu kita klik di modenya, masuk ke mode session breadth, bandnya BGN, channel width-nya CE, frekuensinya 2402, lalu SSID-nya nggak perlu diubah, masuk ke radio name. Radio name-nya kita bikin client. Lalu scan list-nya 2402 sampai 2442. Lalu ke wireless protokolnya bisa ini, bisa Nstream. Kita pilih Nstream. Security profile-nya karena kita atur tadi di profile 1, frekuensi modenya di super channel, country-nya di no country set, installation-nya tetap ini. Apply, lalu tekan scan, lalu start. Jika muncul nama SSID kelompok kita, klik, lalu connect. Oke, setelah itu di-okekan. Untuk melihat statusnya kita bisa lihat di WLAN, double klik WLAN, lalu di tab atas titik 3 di atas ada status, lalu kita klik. Kita bisa lihat statusnya itu kurang dari 80. Oke, lanjut kita akan mengkonfigurasi distribusi. Yang pertama kita klik dulu untuk kita konekkan. Remove konfigurasi.
lalu kita klik sistem, buat identity. Kita buat di sini distributor, apply. Oke, lanjut kita masuk ke bridge. Kita klik tanda tambah, dulu kita apply, oke. Kita masuk ke port, kita klik tanda tambah. Ini kita ganti menjadi ether 2, kita klik apply, oke. Lalu kita tambah lagi untuk menambahkan ether 3. Kalau kita apply, oke. Lalu kita klik IP address, kita tambahkan IP addressnya. IP-nya sudah kita urutkan 192.168.22.25. Ini untuk bridge. Interface-nya kita pilih untuk ether 1, kita klik apply. IP address-nya jangan lupa untuk menggunakan slash, apply, oke. Lalu kita tambahkan untuk IP address selanjutnya itu 192.168. Di sini saya menggunakan IP kelas C 13.1/24. Lalu kita tambah bridge 1, apply, oke. Lalu kita klik IP DNS, kita masukkan IP Google-nya. Baru kita centang allow remote request-nya, apply, oke. IP, baru kita klik IP, kita klik tanda tambah, kita masukkan IP-nya yaitu 192. Ini IP gateway-nya yang sudah disediakan oleh server 22.254, apply, oke. Setelah itu masuk ke IP firewall NAT, kita tanda tambah. Ini kita pilih chain-nya tetap as kernel, out interface-nya ether 1, action-nya masquerade. Kita klik apply, oke. IP DHCP server, DHCP setup, ini kita next kan, tapi DHCP server interface-nya itu bridge 1. Oke, kita oke kan. Lanjut ke IP hotspot setup, hotspot interface-nya tetap bridge 1, next. Untuk DNS name-nya kita ganti menjadi DNS name kita saya menggunakan kelompok 4.com, next.
password of usernya admin, next. Setelah sukses kita oke kan. Lalu kita masuk ke user profile, kita klik tanda tambah, namanya diketik profil 1. Untuk share user ini yang bisa menggunakan, saya menggunakan hanya bisa share 5 orang, bisa lebih juga. Dan limitnya saya menggunakan 10 MB, 10 mega per 10 megabyte. Oke. User, kita klik tanda tambah. Ini kita buat passwordnya. Kalau user 1 saya buat 1. Profilnya tetap profile. Untuk mempercepat kita apply lalu kita kopikan. Sini kita langsung mengganti passwordnya saja. Lanjut, di sini saya hanya menggunakan untuk 4 user. Jika lebih dari 4 user itu tidak masalah. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi access point. Langkah pertama yaitu kita hubungkan dulu koneksi dari antara laptopnya ke access point-nya. Setelah itu pergi ke Chrome, klik IP Google. Setelah masuk di adminnya, di usernya kita tulis admin dan passwordnya juga admin. Setelah itu kita login. Setelah di halaman ini kita klik next saja. Lalu operation modenya kita pindah ke access point, lalu next. Lalu wireless network name-nya kita ubah ke nama kelompok kita, kelompok 4. Lalu didisablekan wireless security-nya biar tidak ada passwordnya. Setelah itu kita next. Di halaman ini juga kita next. Lalu setelah ini kita finishkan. Kita tunggu sampai rebootnya selesai. Kita tunggu sistem rebootingnya selesai. Setelah sukses, kita uji, lalu kita pergi ke wifi. Ini ada SSID kita, lalu kita konekkan. Lalu ada halaman pack-nya. Kita masukkan username dan passwordnya sesuai yang kita atur di transmitter tadi. Setelah itu uji kecepatan internet yang berjalan.